Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini karena sudah jam 7:04. Semoga apa yang disampaikan Ibu Puji malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Puji saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ical. Halo Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Aduh, rasanya ngos-ngosan. Karena naik turun tangga jadi ngos-ngosan ini tadi. Mohon maaf teman-teman. Barusan saya meninggalkan teman-teman barang 10 menit untuk ada sesuatu yang urgent yang harus saya selesaikan. Jadi saya kembali lagi bersama teman-teman hari ini melalui kegiatan kita, kuliah kita di dalam digital bisnis. Buat teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang model bisnis digital kita. Nah, terkait dengan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini, kita akan melakukan sesi diskusi pastinya, karena saya yakin bahwasanya teman-teman di sini sudah eh, expert di bidangnya masing-masing, karena teman-teman sudah jauh lebih di atas saya berkiprah di dunia bisnis pastinya, dan saya berharap ini akan menambah teman-teman untuk bisa memperkuat dan mempertajam dunia bisnis teman-teman. Dan saya tidak mengatakan ini adalah dari saya kegiatan kita mengajar, tapi kegiatan kita belajar bareng. Artinya kita akan berdiskusi bersama, mengupas beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan juga kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Dengan harapan kita semuanya nanti bisa menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mendigitalkan bisnisnya teman-teman. Dan pada akhirnya saya ingin juga teman-teman bisa mendiskusikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan pastinya nanti kita akan ada beberapa game yang buat teman-teman juga bisa eh, berpikir. Kita akan ada tebak lagu nanti ya. Tunggu aja, nanti kuliah kita bakalan seru seperti apa. Oke. eh Mengingat kuliah kita minggu yang lalu kita udah ngebahas tentang yang namanya bisnis digital, maka hari ini kita akan ngebahas tentang model bisnis digital yang tentunya nanti bakalan kita akan nge-review, ada beberapa yang akan kita lakukan dan akan kita sajikan bareng teman-teman, permasalahan yang ada di sekitar kita dan bagaimana penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman bahwasanya dengan adanya bisnis digital yang akan terjadi dan saat ini juga terjadi di sekitar kita, kita harus mengingat bahwasanya di masa yang terus berkembang ini, bisnis digital kita itu menjadi perbincangan yang hangat dan juga sekarang itu lagi naik daun. Kenapa? Hampir seluruh bisnis itu berlomba-lomba untuk bisa go digital. Dan banyak bermunculan startup-startup di Indonesia itu untuk bisa mendapatkan peluang dari perkembangan zaman yang sedang bertumbuh pesat, dan bisnis digital inilah yang sejatinya nanti sama dengan bisnis konvensional karena berhubungan dengan organisasi dan manajemen. Nah, namun yang membedakan di sini nanti adalah dalam mediasi bisnisnya yang terjadi. Proses bisnis yang terjadi yang sebelumnya membutuhkan waktu yang begitu lama, sekarang bisa digantikan dengan teknologi digital yang lebih menghemat waktu dan bisa mengurangi biaya. Menurut saya ini sangat keren sekali karena apa? Dengan media bisnis digital yang ada, kita itu bisa intangible karena tidak ada bentuk fisiknya. Jadi kita nggak bisa, kadang fisiknya nggak ada, terus kemudian kadang kita masih meragukan. Tapi dengan hal tersebut itu akan lebih memudahkan kita. Sehingga dengan adanya bisnis digital, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, kita bisa menggunakan platform, dan kemudian kita bisa menggunakan media sosial yang ada, e-commerce, dan lain sebagainya. Nah, sebagai media dalam memasarkan produk kita, pastinya setiap e-commerce, setiap website, setiap sosial media itu pasti
punya perkembangan masing-masing. Yang dulunya Instagram itu cuman bisa untuk pasang status di feed aja, di story aja. Sekarang udah ada marketnya, udah ada untuk jualan sendiri, dan ada IG, ada thread gitu kan, macam-macam. Itu berdasarkan pengalaman kita bahwasannya mereka mencoba memahami apa yang ada di sekitar kita dan mencoba melihat ini sebenarnya peluangnya apa. Ada yang namanya live IG dulu masih oke-oke juga, terus kemudian ada live TikTok dan sebagainya. Walaupun kalau kita pelajari secara detail bahwasanya itu semuanya itu adalah suatu akses kemudahan buat kita supaya bisnis kita itu juga mengalami perkembangan. Dan di mana bisnis digital itu sejatinya sama dengan bisnis-bisnis yang seperti biasa pada umumnya, namun karena hubungannya dengan organisasi dan manajemen, maka nanti pada akhirnya kita akan mencoba mendigitalisasikan supaya nanti itu menjadi lebih mudah, bisa digantikan oleh teknologi, dan bisa menghemat waktu kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang yang namanya model-model bisnis digital yang akan kita pelajari lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah kita saya sudah share screen ya. Iya, Bu. Oke, masih di slide 1 ya. Iya. Nah, sekarang udah slide kedua. Baik, Bapak Ibu. Dengan apa yang kita pelajari tentang yang namanya bisnis digital, kita pastinya model bisnis itu adalah suatu hal yang paling mendasar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena proses berjalannya suatu bisnis itu didasari oleh model bisnis ini. Model bisnis ini nanti yang akan kita bahas di antaranya ya pastinya nanti apa sih sebenarnya model bisnis itu, kemudian nanti apa yang akan kita pelajari dari situ, kita akan belajar tentang model-model bisnis digital dan juga jenis-jenis model digital seperti apa, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan pada kenyataannya model bisnis digital tujuannya adalah untuk strategi kita bisa memanfaatkan teknologi dalam prosesnya agar bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau teman-teman sering mendengar pasti ya sudah paham juga mungkin tentang B2B, B2C, seperti itu. Nah, itu akan kita bahas pada malam hari ini untuk model bisnis digital, untuk khususnya bagaimana kita bisa mendigitalisasikan proses bisnis kita. Seperti itu. Dan dari kita melihat bahwasannya dengan yang namanya model bisnis ini sendiri, model bisnis itu adalah suatu konsep yang merinci cara suatu perusahaan itu bagaimana dia bisa merencanakan, bisa menghasilkan pendapatan juga melalui operasi bisnisnya. Nah, ini mencakup berbagai elemen, teman-teman. Termasuk bagaimana cara perusahaan itu nanti bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan suatu layanan, dan juga bisa menjualnya kepada pelanggan untuk mendapatkan pendapatan atau transaksi. Artinya, ketika kita sudah menetapkan model bisnis kita dari perusahaan kita, maka kita sudah harus siap merencanakan, terus kemudian kita harus tahu apa yang dihasilkan oleh perusahaan kita, kemudian bagaimana cara menyalurkannya kepada pelanggan, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan pendapatan dari bisnis kita. Model bisnis ini juga bisa menggambarkan Bapak Ibu bagaimana perusahaan kita itu bisa mengelola sumber daya, baik itu nanti kita bisa bermitra dengan seseorang atau pihak lain, dan kita juga bisa mencapai tujuan kita untuk mencapai tujuan bisnis kita. Nah, sebenarnya model bisnis itu mencapai beberapa aspek Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang akan kita bahas itu adalah cara membuat. Jadi kalau kita udah ngomongkan tentang yang namanya model bisnis, nanti kita aspek-aspek apa saja yang dibahas, yaitu yang pertama cara membuat nilai. Di sini itu maksudnya apa? Bagaimana suatu perusahaan itu akan menciptakan produk atau layanan yang memberikan nilai kepada pelanggan atau pasar. Nah, di mana kita dengan cara membuat nilai itu kita akan menciptakan bagaimana kita bisa melayani seorang pelanggan, bagaimana kita bisa melayani seorang customer kita. Nah, itulah cara bagaimana kita bisa membuat nilai. Dan yang kedua adalah cara mendapatkan pendapatan. Bagaimana kita itu, suatu perusahaan kita itu bisa menghasilkan pendapatan, termasuk apakah akan mengenai biaya yang langsung diberikan kepada pelanggan, atau juga bisa melalui iklan
bisa, komisi bisa, atau juga metode yang lain juga bisa. Dan ini adalah cara-cara yang ditempuh oleh suatu perusahaan di mana mereka akan bisa mendapatkan pendapatan dari sisi manapun. Dan yang ketiga, nanti kita akan bahas yaitu tentang cara memasarkan dan menjualnya. Di sini yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara memasarkan dan menjualnya itu adalah bagaimana suatu perusahaan tersebut bisa mencapai pelanggan dan kemudian bisa meyakinkan mereka dan untuk bagaimana mereka tuh bisa yakin supaya bisa membeli produk kita. Nah, ini tuh termasuk strategi pemasaran dan distribusi untuk penjualan. Nah, kalau untuk memasarkan pasti nanti ada hubungannya dengan yang namanya struktur biaya. Apa yang dimaksud dalam struktur biaya dalam model bisnis ini, itu adalah suatu cara bagaimana suatu perusahaan itu nanti akan mengelola biaya operasional, termasuk biaya produksi, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lainnya yang termasuk dalam struktur biaya tersebut. Dan pastinya untuk mengeluarkan segala sesuatu itu dan untuk mempromosikan kepada pelanggan, pasti ada yang namanya saluran distribusi. Apa yang dimaksud saluran distribusi di sini? Saluran distribusi di sini itu adalah bagaimana suatu produk, ya. Jadi kalau kita ngomongkan tentang bagaimana suatu produk itu nanti bisa mempunyai layanan. Bentar, ini kok macet-macet ini? Punya saya ini. Sebentar ini Bapak Ibu. Supaya saya tidak berani untuk slideshow karena ini punya saya kayaknya keyboardnya sedang bermasalah. Jadi takutnya macet. Maka saya, tapi masih terlihatkah Model bisnis, Bu. sekarang? Ya, betul. Baik. Karena macet-macet jadi agak susah. Sorry. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya model bisnis dalam suatu bisnis yang akan kita lakukan, pasti kalau sudah ngomongkan struktur biaya, nanti bakalan menyalur ke yang namanya saluran distribusi. Apa itu yang dimaksud dengan saluran distribusi di sini? Itu adalah bagaimana suatu produk atau layanan yang akan disalurkan oleh suatu perusahaan kepada pelanggan, baik itu melalui pengecer bisa, toko online bisa, agen bisa, ataupun cara yang lain, itu merupakan saluran distribusi. Dan segmentasi pasar. Bagaimana kita, suatu perusahaan itu bisa mengidentifikasi segmen pasar target kita, di mana siapa yang akan kita jangkau? Perusahaan-kah ataukah perseorangan-kah, dan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan siapapun itu segmen pasar kita, dan pastinya itu memang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Dan berikutnya adalah sumber daya kunci. Apa yang dimaksud sumber daya kunci di sini? Sumber daya itu seperti manusia, teknologi, modal, atau aset fisik yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi sumber daya kunci apa saja yang ada di dalam melakukan model bisnis kita. Dan ini yang nggak penting teman-teman dalam model bisnis itu adalah menentukan kemitraan dan aliansi kita. Apa yang dimaksud dalam hal ini? Yaitu bagaimana suatu perusahaan itu akan bermitra dengan pihak lain seperti bisa distributor, bisa pemasok, bisa rekanan strategis, atau juga bisa bagaimana kita itu bermitra dengan untuk memperkuat model bisnisnya kita. Dan bagaimana caranya kita bisa untuk membangun rencangan dari pertumbuhan tersebut, yaitu bagaimana kita bisa merencanakan untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu. Karena termasuk dengan peluasan pasar baru kalau kita ngomongkan tentang rencana pengembangan. Saat ini sebenarnya ada beberapa isu-isu, misalkan adanya pasar yang terbakar. Itu pun juga mohon maaf ini kalau misalkan kita ngomongkan tentang hal tersebut, ya kadang ada isu-isu yang memang ngomong emang sengaja dibakar supaya nanti itu menimbulkan apa namanya bisa membuat pasar yang baru untuk pengembangan. Karena kalau misalkan kita nggak ngebakar ataupun membuat sistem kayak gitu, kadang tuh susah untuk mengalihkan orang-orang untuk bisa menjadi lebih baik lagi, itu agak susah. Karena sebagian orang saat ini tuh masih punya pemikiran bahwasanya, tapi ya apa namanya, mereka itu pemikirannya juga kadang itu di luar kita juga.
Karena apa? Ya pengennya kita seperti ini, tapi kadang orang juga tidak mengerti dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintahan kita. Sehingga rencana pengembangan dan pertumbuhan dari model bisnis itu pastinya nanti tujuannya adalah untuk perluasan ke pasar baru. Bagaimana pengenalan produknya. Termasuk juga digitalisasi itu adalah rencana untuk pengembangan dan pertumbuhan pasar. Bagaimanapun kalau kita tidak mengenali yang namanya digitalisasi atau pengembangan teknologi ya bakalan ya seperti saat ini yang teman-teman UMKM yang ada di pasar-pasar Tanah Abang, kemudian Pasar Turi dan sebagainya, itu yang akan mengalami kesulitan di sana. Dan karena nanti pastinya akan hubungannya dengan kegunaan dan keunikan nilai barang kita, yaitu bagaimana suatu produk dan layanan perusahaan itu nanti bisa membedakan diri kita dan pesaing kita sehingga nanti kita bisa menilaikan nilai tambah untuk pasar kita. Terima kasih. Nah, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya model bisnis, Bapak Ibu, pasti nanti akan kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita itu, perusahaan kita itu sebenarnya model bisnisnya seperti apa, bagaimana cara kita nanti bisa mengenalkan dengan yang namanya customer kita, dan bagaimanakah kita nanti bisa membuat yang namanya customer kita itu percaya dengan bisnis yang kita jalankan. Oke. Itu adalah pembuka dari saya. Aduh, pembukanya panjang sekali. Karena ini nggak ada di slide, jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya nanti punya gambaran sebenarnya model bisnis yang akan kita jalankan itu seperti apa. Dan pastinya nanti Bapak Ibu semuanya akan ngebahas berbagai macam perihal yang ada di sekitar kita dengan yang namanya model bisnis yang ada di sekitar kita. Oke, kita bermain dulu Bapak Ibu. Oke, ini ada tebak gambar Bapak Ibu. Boleh disusun? Ini adalah sebuah gambar yang nanti bisa mungkin Bapak Ibu susun untuk menjadi sebuah kata ataupun kalimat. Kalau dilihat dari sini, kira-kira apa yang terbentuk kata atau kalimatnya Bapak Ibu? Imajinasi, Bu. Yeay, langsung. Imajinasi, berarti masih on ini ya. Saya pikir sudah pada tidur semua itu tadi karena saya mendongeng. Oke, yang kedua, apa ini? Asa otak. Yes, betul. Ini kalau biasanya suka tebak-tebakan main game dan sebagainya, lanjut ini. Oke. Dan teman-teman, itu tadi sedikit hiburan kita pada malam hari ini. Dan nanti teman-teman semuanya jangan lupa, nanti kita masih ada tebak lagu. Tebak lagu yang pastinya nanti buat teman-teman bernostalgia dengan apa yang sudah teman-teman Bapak Ibu. Saya kebanyakan bilangnya teman-teman ya, karena kalau saya bilang Bapak Ibu nanti nggak akrab. Kalau saya bilang anak-anak nanti seperti apa. Jadi teman-teman aja deh. Oke. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Kalau ngomongkan kita yang namanya model bisnis, kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita ngomongkan yaitu tentang e-bisnis kita. Sebenarnya kalau kita ngomongkan tentang yang namanya e-bisnis itu adalah suatu definisi yang nanti itu bakalan ada hubungannya dengan aktivitas jual beli produk dan jasa. Dan nanti kita bakalan ngomongkan bagaimana model bisnis yang dibentuk oleh suatu perusahaan-perusahaan tertentu dan pastinya nanti Bapak Ibu semuanya akan mendiskusikan bagaimana model bisnis itu sangat penting bisa membantu perusahaan Bapak Ibu semua karena bisa merencanakan, bisa menjalankan operasi, dan juga bisa menghasilkan keuntungan. Dan di sini yang akan kita bahas itu adalah tentang bagaimana Bapak Ibu semuanya nanti itu model bisnis yang akan kita jalankan itu bisa mudah dipahami. Karena mata kuliah kita di sini adalah tentang digitalisasi suatu bisnis, maka kita akan mencoba bagaimana perusahaan kita itu bisa menuju ke arah digitalisasi seperti apa. Kalau perusahaan Bapak Ibu sudah menuju arah digitalisasi, itu sudah keren banget dan oke banget, karena artinya Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Dengan adanya digitalisasi itu pasti kita sudah ngomongkan tentang yang namanya e-bisnis. E-bisnis atau yang disebut dengan
kita ngomongnya dari e-commerce. Jadi kalau kita ngomongkan yang namanya e-business itu adalah perluasan dari e-commerce, dan kita nanti bakalan ngomongkan tentang pembelajaran bisnis yang melalui e-learning juga, dan pelaksanaan bisnis internalnya seperti apa. Dan kalau kita ngomongkan yang namanya e-commerce juga, maka kita akan ngomongkan tentang transaksi jual beli, serta kita akan ngomongkan tentang pertukaran barang dan jasa, dan juga kita akan ngomongkan tentang jaringan komputer termasuk dengan internet. Kenapa? Karena dengan yang namanya berarti elektronik. Nah, dan di mana di situ itu nanti akan ngebantu teman-teman semuanya untuk menciptakan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan yang namanya model bisnis dalam hal ini itu seperti apa. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gambarannya Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya e-bisnis, itu adalah bagaimana kita itu bisa ngomongkan tentang pembelian sesuatu, penjualan barang, atau itu pun jasa, dan juga pelayanan pelanggannya seperti apa, dan juga kita ngomongkan tentang kolaborasi dengan mitra bisnis kita seperti apa. Dan termasuk di dalamnya pula itu ada pelaksanaan transaksi elektroniknya. Dan makanya kita e-bisnis itu kita sebut sebagai perluasan dari e-commerce yang ada. Nah, kalau elektronik bisnis atau e-bisnis itu adalah perluasan dari e-commerce atau electronic commerce, itu berarti hubungannya dengan apa? Ya nanti kita ngebahasnya tentang proses pembelian, proses penjualan, transfer, pertukaran produknya atau jasanya itu melalui jaringan komputer yang termasuk dengan internet. Artinya kita sudah menggunakan jasa apps untuk pengembangan dari bisnis kita. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui tentang yang namanya penggunaan e-commerce itu? Dengan cara kita harus tahu dengan penggunaan internet yang ada itu, dengan menghubungkan pemasok-pemasok dan melayani pelanggan kita yang baik itu seperti apa. Sehingga nanti antara penjual dan pembeli kita itu bisa bertatap muka langsung, walaupun nggak harus ke tokonya. Tapi dimanapun dari seluruh dunia itu kita bisa ngomongkan tentang yang namanya e-commerce atau yang namanya model bisnis dari e-commerce atau e-bisnis seperti itu. Dan sekarang kita akan merujuk tentang model bisnis yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya e-bisnis, model bisnis itu sebenarnya apa ya seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya ada B2C, B2B, B2B, B2C, ya kan? Ada 3 model bisnis yang berbeda-beda. Artinya, setiap yang akan kita bahas nanti itu pasti akan menggambarkan caranya perusahaan berinteraksi dengan pelanggan kita ataupun dengan mitra bisnis kita. Nah, bagaimanakah teman-teman bisa mengetahui dari bentuk-bentuk model bisnis? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang B2C, B2B, dan sebagainya, sekarang kalau dilihat dari B2C dulu deh, kita ngebahas B2C dulu. Kalau ngomongkan tentang B2C, itu artinya kita merujuk ke transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen akhir atau individu. Dari bisnis to konsumen kita langsung. Nah, kalau seperti itu, boleh saya minta pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira model bisnis ini itu ngejual produknya atau jasanya itu melalui perantara atau tidak? Bagaimana? B2C itu melalui perantara atau tidak? Tidak, Bu. Tidak? Ada langsung dari Heeh. apa namanya perusahaan langsung ke Mm-mm. konsumen akhir gitu. Mm-mm. Contohnya apa? Contohnya misalkan em, misalkan tempat saya kerja sekarang sih Bu. Nah, saya kan Mm-mm. bekerja di Mentari Mentari Books. Nah, Mm-mm. itu kita kalau sebetulnya di Mentari Books itu ada yang B2B, eh, ada yang B2B, kalau ini yang B2C-nya itu adalah retailnya. Jadi ada Nah, retailnya itu yang memang kita menjual, kita ada toko, ada store yang memang store di situ yang menjual ke konsumen akhir. Konsumen akhir di oke. sini adalah bisa orang tua gitu kan, bisa mungkin guru gitu kan, bisa siswa gitu yang belanja ke Oke. toko gitu. Oke. Bagaimana dengan toko online? Termasuk B2C atau B2B? Kalau B2C
toko online ya, perusahaan menjual produk layanan kepada perusahaan dan organisasi. Sebetulnya itu masuknya ke B2C sih, Bu. Cuma kita pakai Nah, perantara toko aja. Pada iya. kalau misalkan kita lihat dari apa namanya transaksi di sini kan dari perusahaan langsung ke konsumen akhir. Cuma Oke. kita menjualnya itu menggunakan lapak di apa ya, B2C atau B2B ya? Saya jadi bingung. Itu Kalau kita B2B toko deh, Bu, itu. online, oke, ayo siapa yang mau berpendapat? Kalau toko online itu B2B apa B2C? Itu sih pakai perantara tuh. Nah, B2C. B2C pakai perantara. Padahal kita tadi ngomongnya bagaimana suatu perusahaan itu bisa menyampaikan dari perusahaan langsung ke konsumennya, ya kan, ke individunya, kayak gitu kan. Nah, bagaimana dengan yang namanya toko online, aplikasi e-commerce? Misalkan Netflix lah, kita langganan Netflix misalkan. Mohon maaf saya sebutkan merek ini jadinya. Itu berarti termasuk dalam B2C, teman-teman. Karena apa? Kita sebenarnya dalam itu bisnisnya itu langsung ke konsumen kita, seperti itu. Dan oke, thank you jawabannya teman-teman untuk B2C. Yang kedua, B2B. Coba. Kalau B2B itu artinya di mana perusahaan itu menjual produk atau layanannya dari perusahaan atau ke organisasi lain. Ya, dari perusahaan ke perusahaan atau ke organisasi lain. Nah, berarti dengan model bisnis ini bukan ke individu. Contohnya seperti apa? Kalau boleh tahu. Contoh, B2B ke perusahaan. Kalau B2C tadi langsung ke konsumen ya. Kalau B2B, contohnya ada yang jawab kah di chat? Mungkin bisa Apa? kayak gini ya, Bu. Kalau misalkan kita Mm-mm. kan lihat bisnis yang lagi hits, pernah pernah hits di zamannya, misalkan kayak Mm-mm. bisnis yang Thai tea, yang Thai tea itu Mm. kan. Nah, seperti itu bahan Mm-mm. bakunya itu ada yang mensuplai, itu suppliernya itu perusahaan yang penyedia bahan bakunya, tapi bahan bakunya itu akhirnya didistribusikan ke apa namanya franchise-franchise itu tadi. Nah, jadi itu Betul. namanya B2C. Jadi dari si pemasok itu B, menyalurkan ke yaitu franchise yang itu tadi baru nanti ke B2B atau B2C? B2B itu. Nah, oke. Soalnya tadi bilangnya B2C. Ya, betul. Betul ya. Jadi salah satu contohnya itu juga bisa melalui pemasok gitu ya. Itu juga bisa. Misalkan itu ada perusahaan manufaktur misalkan ini ya, yang membeli bahan baku dari pemasok. Kemudian juga bisa perusahaan teknologi yang menjual perangkat keras kepada pebisnis yang lain, misalkan kayak gitu bisa. Dan juga misalkan kita adalah penyedia layanan periklanan yang bekerja dengan perusahaan lain, itu juga bisa B2B. Jadi kita ngejualnya nggak langsung ke yang namanya konsumen kita, tapi melalui perusahaan atau lembaga lain. Jadi ada perusahaan lain yang akan kita layani di situ, dan customer kita tidak langsung menerimanya, sehingga kita melalui B2B itu perusahaan itu bisa menjual atau produk layannya kepada perusahaan atau organisasi lain. Tuh, thank you penjelasannya. Dan yang terakhir ada business to consumer. Ayo, kalau ini apa? Kalau tadi B2C, business to consumer, terus kemudian business to business, sekarang business to consumer. Kira-kira itu seperti apa? Kalau tadi B2B, B2C, udah beda. Tingkatannya udah beda nih. Nah, sekarang ada B2B, B2C digabungkan. Artinya di sini itu model bisnis yang akan melibatkan dua tingkat transaksi. Pertama, antara perusahaan dengan perusahaan lain. Kedua, antara perusahaan dan konsumen. Jadi yang pertama antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Kemudian adalah antara perusahaan dengan konsumen. Artinya di sini model bisnis yang di sini itu berperan sebagai perantara antara perusahaan B2B dan pelanggan kita yang terakhir atau individu kita sebagai B2C-nya. Contohnya, ayo kira-kira Contohnya mungkin kayak Unilever, perusahaan Unilever ya, Bu.
Kayak Unilever itu kan sebetulnya dia itu tuh kan ada pemasok juga ke kayak minimarket dan lain sebagainya. Nah, itu kan ke perusahaan. Tapi si Unilever di sini dia di Shopee itu membuka Shopee Mall-nya yang namanya tuh Unilever pokoknya official store gitu kan kayak gitu, dan itu memang langsung ke yaitu end user-nya gitu kan konsumen Artinya akhir gitu. buka buka sendiri online, Iya, iya. online dan offline-nya kayak gitu maksudnya. Oh enggak, maksudnya itu perusahaan ini selain memang mereka masuk ke kayak minimarket, ke yang kayak gitu, yang perusahaan retail lain, tapi dia juga Mm-mm. membuka online apa namanya official store-nya itu yang Unilever-nya itu di Shopee gitu atau Tokopedia Oke, gitu. sip. Oke. Atau juga bisa kalau kita ngomongkan tentang yang namanya B2B, B2C, itu artinya ketika kita itu ngomongkan sebuah platform e-commerce seperti, mohon maaf, Amazon, ya kan? Di mana mereka tuh menghubungkan antara B2B yang ingin menjual produknya mereka kepada konsumen B2C, yaitu melalui platform Amazon tersebut. Dalam hal ini, Amazon tuh bisa bertindak sebagai perantara, juga bisa memfasilitasi transaksi antara penjual dan konsumennya langsung. Contohnya ya. Bisa. Kayak seperti apa yang disampaikan tadi itu juga bisa. Jadi di mana contoh konkretnya itu kalau kita ngomongkan tentang yang namanya B2B, B2C itu artinya di mana nanti itu adanya sebuah platform e-commerce di mana itu mereka itu bisa menghubungkan B2B yang ingin menjual produk mereka kepada perusahaan atau juga kepada B2C konsumennya mereka langsung. Dalam hal ini mereka bisa bertindak sebagai perantara, bisa memfasilitasi transaksi itu juga bisa, dan memfasilitasi antara penjual dan konsumen akhir itu juga bisa. Nah, dari sinilah teman-teman kita bisa menyimpulkan bahwasannya untuk tingkatan-tingkatan B2C, B2B, B2B, B2C, nah di mana kita ngomongkan dari business to consumer, kemudian business to business, kemudian dari business to business to consumer. Nah, itu akan mempermudah kita dalam membuatkan atau memodelkan dalam suatu bisnis kita. Sebagai contoh konkretnya, itu tadi sudah kita bahas. Kalau kita ngomongkan jenis transaksi e-commerce, aku bisa minta tolong ambilkan chargernya, Nak. Charger laptop. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya jenis transaksi e-commerce, maka kita ngomongkan tentang yang namanya manufaktur. Ini contoh-contoh aja sih Bapak Ibu. Kalau misalkan dari B2B, kemudian ada distributor, kemudian ada retailer, sampai kepada customer, itu berarti B2B, B2B, B2C. Kalau sampai dia itu mulai dari manufakturnya, terus kemudian langsung ke customer, berarti ya B2C, dan sebagainya. Itu hanya mempermudah kita membedakan antara B2B, B2B, B2C itu seperti apa, B2B, B2C itu seperti apa. Charger Ibu di tas. Nah, tuh. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya e-commerce, Bapak Ibu, nanti pasti kita akan ngomongkan tentang yang namanya penjual dan pembeli perantara kita. Dan di mana Bapak Ibu semuanya, kita akan ngomongkan tentang yang namanya publik, dan juga kita ngomongkan tentang yang namanya pemasarannya seperti apa dan layanan pasokannya seperti apa. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum saya melanjutkan materi kita, saya ingin Bapak Ibu semuanya untuk menganalisis, mendiskusikan bersama kira-kira apa yang terjadi di sekitar kita dan apa yang harus kita lakukan dengan adanya model bisnis yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya saya akan nge-sharekan, mungkin Mas Ical bisa dibagikan untuk bahan diskusi kita malam hari ini sebelum Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. share di chat Bu ya. Ya, share di chat, saya akan nge-share di sini. Baik, di sini kita ada berapa orang Mas Ical? Ada 15. 15. Baik, supaya kita mudah, kita akan membagi menjadi 3 kelompok dan breakout room untuk mendiskusikan kegiatan ini. Jadi 15 itu bersama Bu Budi dan Mas Ical kah? Enggak Bu. Oh, Sudah baik. saya. Baik. Oh, berkurang Bu, ada 14. Oh, ada 14. Baik.
Sebelum kita mulai untuk bahasan kita lebih dalam, Bapak Ibu semuanya, kita mau pemanasan dulu. Di sini sudah ada studi kasus Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya sudah diberikan informasi tentang how Gojek work, business model, dan revenue model. Artinya di sini Bapak Ibu sudah ada some fact about Gojek. Kita akan ngebahas tentang Gojek, dan ini sudah ada beberapa pengetahuan tentang yang namanya Gojek dan fakta-fakta yang ada di sekitar Gojek itu seperti apa. Bapak Ibu punya tugas untuk mengidentifikasi how Gojek work dan juga bisnis modelnya seperti apa dan revenue modelnya mereka dapat dari mana aja. Terkait dengan tersebut, silakan Bapak Ibu mendiskusikan tentang research and bagaimana model bisnisnya Gojek, kemudian bagaimana Gojek itu bisa bekerja untuk langsung ke customer-nya atau kepada merchant-nya atau driver-nya seperti apa, dan bagaimana Gojek itu bisa menghasilkan uang, dan bagaimana juga nanti Gojek itu bisa menghasilkan revenue. Dan ini silakan Bapak Ibu, silakan Mas Ical dibagi ke dalam 3 kelompok, karena ini lumayan agak mikir. Kita beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ini dan kita akan mendiskusikan dan juga nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan kita setelah kegiatan breakout room gitu. 20 menit waktunya Mas Ical. Silakan Bapak Ibu dimasukkan ke dalam breakout room dan Bagi berapa, Bu? mendiskusikan kita. Bagi menjadi 3 aja. 3. Ya, ada yang 4, ada yang 5. Ya, itu Bapak Ibu sudah di-download ya? Sudah saya share di chat. Ampun, Mas. Baik. Mulai dari sekarang, Bu. Yes, saya akan keliling. Iya, Bapak Ibu, saya mulai dari sekarang ya. Selamat datang di rumah kembali. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Baik, sudah kembali semua ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita lagi, baik saya akan mencoba merefresh daya ingatnya Bapak Ibu semuanya terkait dengan tebang kenangan kita, dan silakan ditebak apa yang akan saya setelkan buat Bapak Ibu semuanya. Tunggu ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, tuh kan laptop saya ini agak hang. Sebentar. Share. Oke. Baik, dan lagu pertama. Dan mungkin bila nanti kita kan bertemu lagi satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini, saat aku berkata mungkin. Gimana, Pak Sukandar? Terpen. Apa Pak lagunya, Pak? Ariel. Rasa yang tertinggal atau apa ya? Lupa kalau judulnya. Peter Pan. Yang Aku ingetnya Tertinggal Arielnya atau doang. terdalam. yang terdalam. Yeay. Tuh kan masih inget banget ini. Pak Ih, MB pasti. nemen. Oke, yang kedua. Sebentar. Yang kedua. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka, ya. Romai Dulu Rama. aku gila padamu, Romai dulu aku Rama? memang gila, ya. Romai Rama. Sebelum aku tahu kau Meta. dapat merusakkan jiwaku, oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku sekarang, ku tak mau, ku tak mau. Santika nggak salah. Yeay. Betul. Pak Kandar. Keren ya. Ketahuan aslinya Pak Kandar.
Ayo, coba satu lagi nih. Aduh. Ayo, berarti ini. Oke banget ini Bapak Ibu semuanya nih ya. Aduh, saya aja masih harus nginget-nginget tadi cepet-cepet bikinnya. Sebentar. Share. Oh, kata. Oke. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, Epit burung GAD. camar terbang bermain di derunya air. Iwan Fals Suara ya? Iwan alam Fals, ini kemesraan. hangatkan Epit ya? jiwa Itu kita, tahu semua sementara itu. sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta, ada hati membara erat, Siapa bersatu yang nyanyi? getar, seluruh jiwa Iwan Fals tercurah apa saat Epit itu. GAD? Kemesraan ini Iwan janganlah cepat Iwan berlalu, Fals. kemesraan ini ingin ku Fals. kenang selalu. Apaan ya? Hatiku damai Keren ya Bapak Ibu ya, ternyata masih ingat banget ya dengan tembang kenangannya Bapak Ibu. Padahal dibuat apa namanya, sharingnya itu berdasarkan pada Google Voice. Ternyata masih ingat semuanya nih ternyata. Apa ini lagu? Saya mau baca ini. Lagu generasi Z gak ada, Bu. Bener banget ya. Pak Embil padahal di jalan apa masih nyimak banget loh Pak Embil ini ya. Lagu generasi Z ya. Ya, nanti kapan-kapan kita bikin ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bercanda kita sudah dan kita akan kembali ke laptop kembali dan kita akan ngebahas tentang yang namanya model bisnis yang ada di sekitar kita. Salah satunya tadi sudah Ibu sharekan ke Bapak Ibu dan akan kita bahas bareng-bareng terkait dengan permasalahan yang ada. Tadi saya sempat keliling di kelompok 1 masih belum ada aktivitas karena semuanya pada di jalan semuanya. Benar, kelompok 1 sepertinya iya dan tidak menjawab. Dan kelompok 2 dan kelompok 3 ada aktivitas sesuai dengan apa yang sudah saya catkan tadi dan saya sudah ngecek ke dalam dan apa yang sudah dibicarakan. Dan saya ingin Bapak Ibu semuanya dari kelompok 2 terlebih dahulu untuk menge-share hasil dari diskusinya Bapak Ibu semuanya. Silakan dari perwakilan kelompok 2. Kelompok 2 saya bukan sih, Bu? Atau yang Iya lain? kali ya. Iya, bentar, Nggak saya lihat tuh. edit dulu. Betul, betul Pak Eli, Pak Eli. Ya. Pak Oke, Eli. langsung aja ya, Bu. Boleh minta tolong buat Pak Justinus buat share screen. Bentar, saya masukin gambar satu lagi. Terkait tadi pertanyaannya itu bagaimana Gojek itu bekerja, kemudian Gojek itu model bisnisnya menggunakan model bisnis apa, sama yang terakhir itu dia apa tadi revenue-nya itu apa Bu namanya? Revenue terkait dengan revenue Gojek itu seperti apa gitu kan? Tadi kita sebenarnya sudah dari kelompok 2 sudah mendiskusikan bareng teman-teman juga dan tadi juga di kelompok 2 sangat aktif ya. Jadi semuanya ikut memberikan pandangan masing-masing gitu terkait dengan studi kasus yang di apa namanya di malam ini gitu. Nah, bagaimana Gojek itu bekerja? Jadi untuk menggunakan layanan Gojek, pengguna dapat mengunduh aplikasi Gojek dan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu pengguna dapat memilih layanan yang diinginkan seperti ada GoRide, itu untuk yang antar gitu ya, antar. Kemudian ada GoFood. Nah, kemudian ada juga GoSend. Setelah memilih layanan, pengguna dapat memasukkan alamat penjemputan dan tujuan. Selain itu, pengguna juga dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari sistem Gojek bekerja ini sangat memudahkan sekali ya buat kita yang mungkin dulu tuh kayak untuk GoRed bisa lebih mudah mendapatkan apa namanya tukang ojek gitu kan dengan yang apa namanya estimasi biayanya pun udah bisa kelihatan gitu daripada kita menggunakan ojek konvensional lah kayak gitu. Itu terkait dengan bagaimana Gojek bekerja. Di sini juga ada ilustrasi kita dapat dari apa namanya situs Gojeknya sendiri. Ilustrasinya seperti ini bisa teman-teman lihat. Kemudian lanjut ke yang kedua itu Gojek ini menggunakan model bisnis apa? Sebetulnya tadi kita juga sempat terjebak sih. Maksudnya kayak
apa B2B ya, apa B2C, tapi ternyata Gojek ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang B2C, teman-teman gitu kan. Kenapa B2C? Dalam model B2C konsumen ini membeli produk. Jadi konsumen akhir itu membeli produk atau menggunakan layanan jasa yang tersedia di Gojek untuk penggunaan pribadi mereka. Nah, seperti terlihat dalam ilustrasi di sini, jadi untuk segmennya itu ada customers, kemudian ada merchant, ada drivers. Nah, kalau driver ini ojol ya. Kalau misalnya merchant ini kita ketahui juga bahwasannya Gojek ini menyediakan kayak GoShop kayak gitu kan, bekerja sama dengan apa UMKM gitu kan yang kayak gitu-gitu. Lanjut yang terakhir itu tadi kita juga finally kita mendiskusikan terkait dengan Gojek revenue modelnya itu menggunakan apa. Nah, kalau misalkan berdasarkan data yang kita dapatkan, Gojek ini sistem revenue itu dari komisi. Jadi komisi dari entah itu dari merchantnya, kemudian ada komisi dari customersnya juga, kemudian ada dari driversnya juga. Itu sih mungkin dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dari kelompok 2 silakan. Dari Yohan mungkin tadi, Yohan ada berbicara juga, silakan. Mungkin ingin menguatkan dari Gojek revenue modelnya, yuk. Silakan. Ada Pak Suryono, Bu Yolan, Bapak Justinus. Kalau dari saya itu paling tambahan sedikitnya, maaf ya Bu, off cam karena saya barusan banget nyampe rumah belum buka pintu. Kalau dari saya paling tambahannya penjelasan di sini kan Gojek revenue modelnya tuh ada 3 ya, kayak ada commission from merchant, terus commission from customers, and commission from drivers gitu. Kayak commission from merchants ini mungkin tadi sih kita sempat ngobrolin ini nih maksudnya apa sih yang commission from merchants ini gitu kan. Terus akhirnya kita cari-cari tahu, kita diskusi. Itu sih kalau dari sepenangkapan kita sepertinya kalau yang commission from merchants ini jadi dia yang komisi kepada pedagangnya. Jadi mungkin ini komisi dari dan untuk orang-orang yang bermitra dengan Gojek. Misalkan di dalam Gojek tadi kan kayak yang Pak Eli udah sampaikan, ada GoFood, ada GoShop, ada GoSend, dan lain-lain. Nah, di dalam GoFood ini pun kan kita punya mitra juga kan, kayak siapa yang mendaftarkan diri ke GoFood, terus dia yang membuka outlet penjualan makanan dan segala macam. Nah, mungkin itu komisi yang seperti itu. Kemudian komisi from customers ini mungkin yang dari customer, bisa dari penumpang yang memesan GoRide atau GoCar gitu kan. Dan kalau commission from drivers ini komisi yang memang diberikan kepada drivernya gitu. Jadi driver juga dapat, customer juga dapat, dan semua yang bermitra di dalam Gojek itu juga dapat gitu. Itu sih tadi yang kita coba diskusikan. Kalau misalkan kurang tepat atau mungkin ada yang salah, boleh dibantu untuk dibenarkan, Bu, supaya kita tahu gitu jelasnya gimana. Oke, Terima kasih. thank you. Thank you kelompok 2. Keren, keren, keren. Nanti kita akan bahas ya setelah ada pendapat dari kelompok 1. Oke, thank you dari kelompok 2, dan nanti kita akan saling bertanya terkait dengan apa yang sudah teman-teman sajikan. Dan untuk sementara teman-teman dari kelompok 2 silakan untuk menyetop share screen, dan gantian dari kelompok 3 yang akan berpendapat terkait dengan studi kasus yang sudah kita lemparkan tadi. Sebelum nanti kita akan ngebahas jauh tentang yang namanya Gojek tadi. Silakan kelompok 3. Bapak Asep, Pak Pasca Adi, Bapak Sukandar, Bapak Syahrul. Monggo Pak Sukandar. Oke, saya mulai dulu ya Pak Adi. Nanti teman-teman bisa nambahin Bang tadi juga pemikiran bersama. Oke, jadi yang pertama, Gojek bisnis modelnya adalah B2C, business to customer, karena langsung berkenaan kepada orang-orang yang butuh alat transportasi, tapi yang lebih nyaman menurut mereka ya. Kemudian how Gojek works for customer, jadi Gojek ini menggunakan sebuah aplikasi. Jadi untuk menjangkau si Gojek ini, untuk menjangkau customernya, itu menggunakan sebuah aplikasi yang jalan di Android otomatis. Yang tidak punya aplikasi ya nggak mungkin bisa menggunakan fasilitas Gojek. Sehingga customer yang mau
menggunakan jasa Gojek, maka harus memiliki HP dengan spesifikasi tertentu, support, dan ada apa namanya kuota internet. Ya memang itu sedikit akhirnya tidak semua lapisan masyarakat bisa menggunakan Gojek. Jadi paling nggak yang menengah ya ke atas lah. Yang bawah banget kayaknya maaf nih kesulitan karena ada persyaratan itu. Tapi memang itu salah satu itu satu-satunya cara. Jadi Gojek hanya menggunakan aplikasi. Nggak ada menurut saya pribadi tadi belum berunding masalah itu. Menurut saya pribadi memang tidak ada jalan lain si Gojek ini, hanya pakai aplikasi. Oke, yang ketiga, Gojek works for merchants. Jadi maaf secara istilah mungkin saya salah ya secara istilah. Jadi Gojek ini menyediakan lapak-lapak istilahnya. Saya tidak tahu istilahnya yang benar itu apa. Gerai-gerai makanan, minuman atau apapun itu. Ya kemudian otomatis dari setiap gerai atau lapak yang masuk itu, setiap transaksi yang ada di mereka nanti Gojek dapat fee. Setahu saya dan kayaknya saya benar, harga makanan kalau kita datang langsung ke kedai itu berbeda dengan kalau kita pesan di Gojek. Tidak mungkin salah karena saya pernah bikin sesuatu berkenaan dengan itu. Harga Gojek sama Grab pasti di atas harga kedai langsung. Kenapa demikian? Karena pihak restoran atau gerai pun tidak mau rugi. Jadi intinya sebenarnya ya namanya bisnis ya, pihak gerai pun juga mereka mengambilkan uang fee untuk Gojek itu dari customer. Begitu konsepnya mereka. Jadi mereka tidak mau rugi. Itu how Gojek works for driver. Jadi ini tadi sepintas juga dari teman-teman semuanya. Jadi driver itu kan punya deposit Abu itu. Dia punya deposit. Ini tidak tadi antara yakin dan tidak. Intinya dari setiap transaksi ya, dari setiap apa namanya itu setiap kali si driver dapat order. Tadi Pak masih apa lupa saya. Ini gimana ya? Kok masa Gojek nggak dapat apa-apa ya dari setiap order dari driver? Ternyata begini. Semoga ini benar tapi. Misalkan dari suatu titik A ke titik B, itu nilainya adalah 20.000. Aslinya 20.000. Aslinya ya. Jadi antara Gojek sama driver yang tahu. Tapi ternyata yang muncul di aplikasi dan diketahui oleh customer itu adalah berapa misalkan 25.000 ternyata gitu loh. Jadi disitulah nilainya ada selisih itu yang dimana itu untuk si Gojek gitu ya. Dari situ dan itu dipotongkan dari depositnya si driver. Jadi kenapa driver itu harus punya deposit? Menurut kami ini bukan final, tapi menurut kami deposit itu untuk memotong setiap kali dia dapat orderan itu. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5 how Gojek makes money. Ada tiga atau 4 sumber Gojek mendapatkan apa namanya pendanaan. Satu yang jelas dia membuat duit itu dari satu dia dapat fee dari si merchant, fee dari gerai satu. Yang kedua dia dapat fee dari drivernya sendiri yang apa tadi itu dapat orderan. Yang ketiga sih tadi sempat saya baca apa lupa tadi itu ya sebentar Bu tadi sempat lihat dari servis dari layanannya entah di sini saya belum tahu pasti dari servis itu seperti apa maksudnya, apakah seperti yang dijelaskan di kelompok sebelumnya tadi maksudnya dari customer langsung, tapi intinya dari 2 tadi itu dari gerai atau merchantnya dan juga dari si drivernya sendiri itu. Kemudian Gojek review model satu dari investor, kemudian dari pelayanan jasa mereka, kemudian dari periklanan dan banyak sekali yang lainnya. Di Gojek pun di aplikasi itu juga ada iklan-iklannya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Monggo yang lainnya bisa menambahkan, jangan mengurangi.
Monggo Monggo, Pak Sarul. Pak Sarul mau nambahkan? Jadi Dari aku sih udah cukup lengkap ya yang dibicarakan dengan Pak Sukandar yang tadi. Udah sih Pak, kalau dari aku. Mungkin dari Pak Paskar. aku sih nggak nambahin juga nggak ngurangin, pasin aja. Kasihan nggak dapat komisi nanti. apa Pak? Oke. Bu, itu Bu pendapat dari tim kami, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Di akhir-akhir saya tidak bisa mendengarkan. Saya tadi terakhir Pak Sukandar, kemudian Pak Adi tiba-tiba karena saya terlempar keluar. Nggak tahu hari ini sinyal sedang tidak bersahabat dengan saya. Saya mendengarkan Pak Kandar ngomong seperti mendengarkan robot tadi, makanya ini kenapa? Saya pikir sinyalnya Pak Sukandar, tapi saya cek kok tiba-tiba saya sendiri yang tidak connect dengan teman-teman. Baik, thank you teman-teman dari kelompok 3 terkait dengan pendapatnya dari tentang bagaimana model bisnis dari Gojek. Dari kita akan ngebahas Bapak Ibu. Baik, bisa di stop sharing. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mungkin akan kita bahas Bapak Ibu semuanya terkait dengan permasalahan kita tadi. Sebentar saya akan share tentang permasalahan tadi sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya. Baik, pembahasan kita adalah bagaimana kita mengetahui tentang model bisnis yang terjadi di sekitar kita, salah satunya yaitu tentang Gojek. Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya Gojek, sudah sedikit banyak Bapak Ibu semuanya sudah pernah, hampir semua yang ada di sini sudah pernah melakukan transaksi dengan Gojek, Bapak Ibu semuanya. Tentunya sebenarnya yang menjadi pertanyaan di dalam sini itu adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang model bisnisnya di sini adalah bagaimana kita bisa tahu mereka itu penghasilannya dari mana saja, terus kemudian perbedaannya antara sebenarnya ada Gojek, ada GoFood dalam hal model bisnis itu seperti apa, itu sebenarnya kita perlu tahu. Karena apa? Dengan seperti itu, dengan menjawab pertanyaan itu, kita secara tidak langsung bahkan memahami tentang model bisnis dari yang dijalankan Gojek untuk mengetahui strategi perusahaannya mereka. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang masalah Gojek, tentang hal tersebut, maka Gojek ini kalau kita telaah lebih dalam, ini model yang melibatkan layanan berbasis aplikasi yang mencakup bisa transportasi, bisa pengiriman makanan, bisa pengiriman barang, kompleks banget pokoknya di sini. Bahkan dalam pembayaran digital pun Gojek itu melangkup semuanya, bahkan layanan keuangan. Nah, dari itu kenapa Gojek dari awal berdiri di Indonesia itu sampai sekarang itu bisa menjadi super app di Asia Tenggara, karena mereka itu komponennya itu sangat besar sekali. Kenapa saya juga ambil studi kasus dalam kegiatan dalam Gojek ini, karena kita juga tahu bahwasannya Gojek selain super apps juga di sana itu mencakup berbagai macam yang namanya layanan. Pertama kita di bidang transportasi ada GoRide, ada GoCar, Bapak Ibu. Gojek itu menghubungkan antara pengemudi GoRide dengan GoCar, drivernya itu dengan penumpang melalui aplikasinya mereka, di mana penumpang itu dapat memesan perjalanan dan pengemudi itu dapat menerima kompensasi berdasarkan jarak dan waktu perjalanan. Kalau dulu dengan adanya, mohon maaf ini taksi konvensional, belum adanya aplikasi tersebut, dan itu masih dikatakan sebagai taksi, masih dikatakan sebagai transportasi konvensional karena apa, mereka masih belum berbasis aplikasi dan juga masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita. Mereka masih by phone untuk menerimanya, pemesanannya by phone juga, dan pemesanannya juga mereka juga datangnya pun juga berdasarkan pada titik-titik tertentu. Kalau Gojek saat ini GoRide, GoCar, kita sudah tinggal didatangi, bahkan kita ngitungnya bagaimana drivernya, drivernya bisa mendapatkan kompensasi dari jarak dan waktu perjalanannya. Yang kedua, tentang pengiriman makanan. Kalau tentang yang namanya pengiriman makanan ada GoFood. Mohon maaf ini saya sedikit mengupas Bapak Ibu. Nah, Gojek ini menghubungkan dengan pelanggan dengan berbagai restoran atau penjual makanan yang ada. Jadi, pelanggan ini dapat memesan makanannya itu melalui aplikasi GoFood, serta
GoFood, Gojek ini nanti bisa mengirimkan dan mengantarkan pesanannya mereka. Dan Gojek ini juga bisa mengenakan biaya kepada pelanggannya dan juga bisa mengambil persentase untuk penjualan restoran mereka. Nah, dari sini mereka itu udah banyak banget dapatnya. Dari mereka itu ada hubungannya dengan yang namanya restoran. Mereka bermitra dengan restoran-restoran tersebut. Kemudian pelanggan-pelanggannya itu melalui aplikasi GoFood-nya itu bisa dikenakan biaya, ada jasa pengambilan persentase untuk penjualan restonya ada di sana dan juga nanti ada biaya layanan dan sebagainya. Nah, dari situlah salah satu yang didapatkan. Makanya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sebenarnya Gojek itu bisa mendapatkan dari yang namanya drivernya bagaimana. Kemudian bagaimana Gojek itu bisa bekerja untuk drivernya itu seperti apa pekerjaan mereka. Bagaimana sistemnya mereka untuk merchant itu seperti apa. Dan bagaimana sistemnya mereka untuk yang namanya konsumen itu seperti apa. Kalau kita menelaah lebih dalam lagi, bahwasanya kenapa tadi dibahas tentang yang namanya Gojek, karena dia merupakan super app di Asia Tenggara yang bisa transportasi, bisa pengiriman makanan, dan juga bahkan bisa melalui pengiriman barang, GoSend atau GoMart. Nah, itu adalah salah satu pengembangan dari aplikasi dari yang namanya Gojek. Nah, dengan GoSend atau GoMart, mereka itu bisa dapat apa? Bisa memungkinkan pelanggan kita untuk ngirimin paket, membeli produk dari toko lokal melalui GoSend itu bisa dikirimkan. Nah, dari situ itu pun sudah dapat pelanggan atau pedagang kita itu sudah dapat berpartisipasi untuk kegiatan merchant kita itu untuk kegiatan menghasilkan revenue bagi Gojek. Tuh, yang ketiga ada pengiriman barang. Ada juga yang namanya pembayaran digital atau yang disebut dengan GoPay. Sekarang itu udah nggak zamannya lagi Bapak Ibu semuanya kadang bawa uang cash, kadang mohon maaf ini mengandalkan yang namanya Kris, kadang mengandalkan yang namanya GoPay dan sebagainya. Nah, dari sini Gojek itu sudah merambah kembali dengan adanya pembayaran digital. Dan melalui pelayanan pembayaran digital ini yang namanya GoPay ini memungkinkan pengguna untuk membayar melalui layanan Gojek dan bertransaksi di dalam tokonya mereka, baik online maupun offline. Nah, Gojek itu bakal mengambil potongan dari setiap transaksi GoPay. Loh, dari situ loh Gojek sudah dapat namanya pendapatan juga. Tuh. Jadi banyak banget kenapa kita ngebahas tentang yang namanya Gojek. Karena kita mau belajar dari super apps itu seperti apa. Sehingga kita itu bisa mendapatkan banyak pendapatan. Baik itu dari yang namanya transportasi, pengiriman makanan, pengiriman barang, kemudian ada pembayaran digital berupa GoPay, dan bahkan saat ini itu sudah ada yang namanya layanan keuangan di Gojek itu. Ada yang namanya Go Investasi dan Go Share. Di mana di sini itu Gojek itu memperkenalkan layanan keuangan seperti investasi dan asuransi. Itu untuk apa? Mengembangkan ekosistem bisnisnya. Jadi, kenapa dikatakan super app? Yaitu banyak banget Bapak Ibu yang sudah dikelola. Dan sebenarnya kalau kita ngomongkan kemitraan dengan bisnis lokal, Gojek itu sebenarnya sudah menjalin kemitraan dengan berbisnis lokal, restoran, toko kelontong, bahkan toko retail pun itu mereka juga membangun kemitraan dengan sana. Jadi dari yang bawah sampai yang atas, tingkat atas, mereka pun juga punya kemitraan. Kalau dikatakan restoran terkaya terbesar itu apa ya Gojek? Karena apa? Dia mitranya banyak banget. Dia bisa menaungi bahkan membayar bahkan bekerja sama dengan perusahaan restoran-restoran yang terkemuka di kota-kota di seluruh Indonesia. Nah, dengan seperti itu, pembayaran GoPay, kemudian layanan keuangan, kemitraan lokal dan sebagainya itu bisa membuat Gojek itu pengen berekspansi ke internasional. Saya lagi sariawan ini belum sembuh ini Bapak Ibu, sorry. Nah, dengan ekspansi internasional, Gojek itu sebenarnya udah memperluas bisnisnya dari Indonesia, sekarang udah di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia, itu sudah ada beberapa layanan utama dari yang ditawarkan oleh Gojek kita. Dan terutama dalam mengembangkan inovasi dan pengembangan bisnisnya, mereka itu
perlu melihat kebutuhan pelanggan itu sebenarnya seperti apa. Termasuk layanan seperti Go Message, sekarang udah ada, Go Clean, Go Play, sekarang sudah ada. Dan model bisnis Gojek itu berfokus pada konsep yang ada di dalam super app-nya. Jadi yang menyediakan berbagai layanan Bapak Ibu di bawah satu platform. Bayangkan, dengan cuma satu platform aja dia itu udah dapat banyak pendapatan dari mana? Oh, banyak tadi sudah disebutkan, ada transportasi, ada GoRide, ada pengiriman makanan, ada pengiriman barang, ada GoPay, ada GoInvestasi, ada GoShare, ada kemitraan dan sebagainya. Nah, dari situlah Gojek itu terus berinovasi dan memperluas ekosistemnya sehingga bisa mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri ini. Nah, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya Gojek, berarti B2B atau B2C, Bu. Tadi saya sempat menjawabnya itu B2C. Terus kemudian ada lagi B2B. Kalau kita ngomongkan berbagai macam layanan yang awalnya Gojek itu kita sebutkan sebagai B2C langsung. Cuma kalau kita ngomongkan tentang yang namanya layanan yang ada di dalam Gojek itu macam-macam seperti apa yang sudah saya sampaikan, ada GoRide, ada GoFood, ada GoSend, ada GoMart, ada GoPay. Itu masing-masing dari pelanggannya itu berbeda. Apakah dia langsung ke konsumen ataukah dia melalui lembaga lain dulu ataukah dia melalui yang namanya perusahaan terlebih dahulu. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya terkait dengan polemik yang sudah kita diskusikan tadi. Sebenarnya kalau kita ngelihat dan kita mengetahui bahwasanya di dalam Gojek itu sebenarnya ada banyak yang namanya layanan. Kalau kita ngomongkan ternyata ya kalau kita lebih dalam lagi ternyata Gojek itu termasuk B2C dan juga B2B. Dua-duanya dijalankan. Kenapa? Misalkan B2C, bisnis to consumer-nya. Di dalam Gojek itu ada layanan transportasi Bapak Ibu, ada GoRide, ada GoCar. Ada juga pengiriman makanan GoFood. Dan layanan-layanan lainnya yang ditujukan kepada konsumen langsung. Nah, di mana pelanggan individu itu menggunakan aplikasi Gojek ini untuk ngapain? Untuk memesan layanannya ini. Dalam konteks ini, Gojek itu sebenarnya sebagai penyedia layanan Bapak Ibu. Yang penyedia layanannya itu langsung kepada konsumen. Itu dilihat dari sisi B2C-nya. Dan sisi manakah yang bisa kita katakan sebagai B2B atau business to business? Bapak Ibu, jangan melupakan bahwasanya Gojek tadi itu bisa menjalin kemitraan dengan bisnis lainnya, seperti restoran, kemudian toko kelontong, toko-toko lokal. Dan mereka itu sebenarnya menawarkan layanan pengiriman yang seperti GoFood tadi, dan pengiriman barang juga, GoSend, GoMart juga, kayak gitu. Nah, ini kepada siapa? Ya kepada bisnis-bisnis lain juga. Nah, di mana bisnis yang menggunakan layanan Gojek ini itu adalah pelanggannya kita yang bergerak di bisnis B2B. Nah, Gojek membantu dalam hal ini itu dalam hal apa? Pengiriman, pendistribusian produk, dan juga kepada pelanggan mereka. Jadi kalau saya boleh mengkoreksi, sebenarnya ini itu adalah karena ini diskusi ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi setiap orang berhak punya pendapat masing-masing terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Bahwasanya setiap bisnis itu pasti punya model bisnisnya masing-masing. Kalau kita ngomongkan tadi Gojek, Bapak Ibu ngomong B2C Bu, oh B2B Bu. Nah, ada yang ngomongkan B2C, ada yang ngomongkan B2B. Nah, kalau kita mau menelaah sebenarnya di dalam suatu layanan yang disediakan dan dilihat dari sisinya mereka bisa melayani langsung ke konsumen ataukah melalui pihak yang lainnya, yang melalui organisasi lain atau bisnis yang lain. Nah, itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi, tidak ada yang salah dari pendapat Bapak Ibu semuanya. Bisa B2C, bisa B2B. Namun ketika kita lebih menelaah lebih dalam lagi, bisa juga keduanya masuk di dalamnya. Kalau saya adalah orang yang berpendapat bahwasanya Gojek itu ya B2C, ya B2B. Karena apa? Saya melihat di situ ada banyak model bisnis yang mereka jalankan. Kenapa? Karena ada banyak yang layanan mereka sajikan di dalam suatu apps-nya mereka. Sehingga Gojek itu disebut sebagai super apps yang seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi.
Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk materi kita. Sudah? Nah, itu hasil diskusi kita, Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Bahwasanya dengan adanya contoh tadi, kita sebenarnya harusnya punya pikiran ketika nanti kita dihadapkan pada permasalahan di mana suatu bisnis kita nanti itu harus berhadapan dengan teknologi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan keuntungan di situ? Pasti Bapak Ibu kalau yang namanya bisnis itu pasti hubungannya dengan yang namanya keuntungan. Gak mungkin seseorang itu menjalankan bisnis gak pengen keuntungan. Pasti itu yang ditanyakan. Bahkan kalau misalkan ada lomba-lomba ide bisnis punya ditanyakan, kamu tuh dapat keuntungannya dari mana? Kamu bikin startup ini keuntungannya dapat dari mana? Nanti pembayarannya kayak gimana? Apalagi kalau misalkan startupnya atau bisnisnya itu adalah di bidang sosial. Mohon maaf ini. Di bidang sosial pun juga bisa menghasilkan yang namanya keuntungan Bapak Ibu. Jangan hanya kalau di bidang sosial terus kemudian nanti itu ya wis pokoknya untuk mengabdi ya ada yang seperti itu. Cuman satu Bapak Ibu terkait dengan bisnis model yang sudah kita tetapkan itu pasti punya tujuan masing-masing. Karena apa? Sebenarnya dengan adanya kita itu membuat suatu bisnis model tentang framework tentang e-commerce yang kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya, artinya kita itu sudah membuat kebijakan publik tentang pajak, tentang isu privasi, tentang peraturan standar teknis, itu dengan secara tidak langsung itu telah membangun yang namanya infrastruktur Bapak Ibu. Di mana apa saja yang didiskusikan, kemudian informasi apa saja yang kita dapatkan, itu semua dengan adanya e-commerce, itu berarti kita sudah adanya perbaikan dalam kebijakan publik kita. Adanya e-commerce itu berarti kita juga sudah melaksanakan yang namanya pemasaran dan periklanan. Otomatis kalau yang namanya adanya pemasaran dan periklanan, pasti adanya dengan layanan pasokan. Baik itu pasokan yang ada di dalam logistik maupun pengembangan dari sistem keamanannya. Dan juga dalam hal kemitraan bisnis, Bapak Ibu semuanya, usaha yang sudah kita lakukan itu pasti nanti punya program afiliasi, di mana nanti Bapak Ibu semuanya juga ada yang namanya pasar elektronik untuk kegiatan infrastruktur di mana Bapak Ibu semuanya bisa mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya apakah hal yang berbau dengan yang namanya digitalisasi harus adanya web, Bapak Ibu? Kalau kita ngomongkan yang namanya web, sebenarnya apa sih manfaat kita punya web itu? Yang pasti kita punya bisa meningkatkan pendapatan kita. Kok bisa? Iya, karena dengan adanya web itu, kita itu bisa tahu meningkatkan nilai penjualan kita. Loh, kalau misalkan lewat Instagram, kemudian lewat TikTok dan sebagainya, itu ada sosial media Bapak Ibu. Jadi itu cuma media saja. Lapak kita sesungguhnya itu adalah suatu platform yang kita mau memang menaruh barang jualan kita di sana. Ya bisa Shopee, bisa Lazada, bisa Tokopedia, itu kalau kita bergabung dengan orang lain. Dan artinya dengan kita punya web, itu artinya kita tuh sudah memperluas jangkauan global kita Bapak Ibu. Karena apa? Dengan perusahaan yang sekecil mungkin, ekonomi digital kita dari sesuatu yang rendah menuju ke digital ekonomi itu sangat susah. Karena apa? Harus melalui kecepatan perubahan ekonomi yang ada dan juga perkembangan teknologi. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi yang namanya ekonomi digital kita. Ibu, kalau ngomongkan tentang siklus penerapan teknologi dalam bisnis, berarti kita itu ngomongkan tentang bagaimana suatu teknologi itu bisa diterapkan dalam bisnis kita. Teknologi itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk proses otomatisasi Bapak Ibu, tapi juga bisa dalam pengolahan informasi. Jadi kalau misalkan nanti bisnisnya Bapak Ibu nanti itu sudah berbasis teknologi, sudah memanfaatkan teknologi, sebenarnya nggak hanya untuk biar mudah, biar otomatis dan sebagainya, tapi juga bisa pengolahan informasi Bapak Ibu. Jadi untuk bisa memberikan informasi kepada halayak umum. Nah, kalau kita ngomongkan yang namanya penerapan teknologi juga, kita itu sebenarnya sudah bergeser dari arah yang namanya pembangunan konfigurasi rantai bisnis itu menuju ke integrasi itu yang seperti apa. Nah, di mana nanti pasti peran teknologi itu punya pengaruh.
model bisnis dalam perusahaan kita. Jadi, kalau kita mau menerapkan model bisnis entah itu B2B, B2C, atau B2B, B2C, maka kita juga harus tahu perusahaan kita itu di bidang seperti apa dan sebenarnya pelanggan kita itu butuhnya seperti apa. Apakah bisa langsung kepada customer ataukah harus lewat supplier dulu, distributor, ataukah langsung ke customernya, ataukah juga bisa melalui perusahaan. Ataukah kedua-duanya bisa dilakukan? Nah, itulah yang disebut dengan arsitektur dari ketika kita itu mau menjelaskan tentang pentingnya e-bisnis tersebut. Karena apa? Dengan yang kita lakukan, dengan e-commerce yang kita punya, dengan mendigitalisasikan proses bisnis kita, dengan kita tahu yang namanya model bisnis kita, secara tidak langsung revenue yang kita dapatkan pun juga akan semakin meningkat. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang digitalisasi, pasti ada baik dan buruknya. Yang pertama, positifnya dulu, baiknya dulu kita ngomong. Dengan adanya digitalisasi, kemudian kita ngomongkan model bisnis yang diomongkan terhadap bisnis perusahaan kita, positifnya apa? Yang pertama, pasti ngurangin biaya operasional. Karena apa? Dengan adanya informasi yang sudah kita dapatkan dari digitalisasi itu tadi, pasti orang nggak perlu yang namanya datang langsung ke tempat, nggak perlu mengeluarkan banyak biaya, dan kita juga perlu pelacakan produksi kita dengan mudah itu di mana. Bapak Ibu, kalau kita lagi ngirim barang pakai GoSend, kita tuh bisa lihat, oh sekarang itu posisi barangku ada di mana, dan kira-kira nanti itu nyampenya kapan dan jam berapa. Dari situ sebenarnya orang itu sudah sangat mengirit banget dengan adanya yang namanya aplikasi tersebut. Karena apa? Kalau dulu Bapak Ibu, kalau yang namanya masih lewat pos dan sebagainya, itu datang dan sebagainya tidak bisa diprediksi dan kita tidak pernah tahu posisinya di mana, lagi di mana, dan pastinya nanti itu kalau kita ngomongkan tentang yang namanya konvensional itu masih berkutat dengan sesuatu yang masih lama. Dan yang kedua, kita nanti kalau ngomongkan tentang yang namanya positifnya dari biaya operasional yang kita lakukan, itu pasti ada hubungannya dengan outbound logistik. Itu bisa dilaksanakan atau enggak. Kalau kita ngomongkan outbound logistik di sini, itu adalah elemen yang dalam rantai pasokan atau dalam rantai pasokan perusahaan itu ada erat kaitannya dengan pengiriman produk jadi. Atau juga ada hubungannya dengan layanan atau produsen yang tersedia. Sehingga di sini dari sistem logistik yang ada, pengurus atau pengeluaran produk dari gudang, pengemasan dan sebagainya itu sampai pada akhir. Nah, di mana proses outbound logistik itu sendiri ada pengemasan, ada penyimpanan, ada pemilihan pesanan, ada pengiriman atau shipping, ada juga pelacakan atau pemantauan, dan yang terakhir ada distribusi terakhir, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya hal yang sudah kita sampaikan di depan, saya berharap Bapak Ibu semuanya punya gambaran bagaimana kita itu bisa menjalankan bisnis kita dengan kalau kita sudah melihat baik buruknya dari bisnis seperti apa, dan kita bisa meningkatkan efisiensi dari operasi internal. Sehingga nanti dengan efisiensi penjualan kita itu kita bisa tahu. Kalau sudah tahu tentang yang namanya positifnya atau negatifnya dari e-bisnis atau yang namanya digitalisasi bisnis nanti, pastinya nanti kita akan meningkatkan value chain kita Bapak Ibu. Sehingga efisiensi dan efektivitas SDM kita juga akan meningkat. Kalau itu positifnya, pasti ada negatifnya. Kalau kita ngomongkan tentang aplikasi, terus kita itu pasti ada register, pasti akan ada yang namanya pencurian informasi rahasia yang berharga, Bapak Ibu. Kalau kita mau ngedaftar Gojek dan sebagainya, kalau kita mau buka merchant di sana, pasti disuruh foto, kemudian menunjukkan KTP, rekening, dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya membuat kita itu harus mengkolek data kita, harus menge-share data kita ke dalam suatu perusahaan. Tapi ya mana ada perusahaan yang kalau misalkan mau ngedaftar lamar pekerjaan nggak ada jaminannya, yaitu tentang datanya mereka pasti nggak bisa. Sehingga
Dampak negatif dari adanya bisnis ini, dari model bisnis ini adalah rawannya pencurian informasi Bapak Ibu. Dan kehilangan kesempatan bisnis kita itu terhadap gangguan pelayanan yang ada. Karena apa? Ya kalau misalkan lampunya listrik mati, terus kemudian yang terjadi apa? Ya kan kalau listriknya mati nggak ada internet dan sebagainya. Kalau misalkan HP-nya lagi lowbat dan sebagainya, kita juga nggak bisa. Atau internetnya lagi nggak ada, kita nggak punya kuota, ya nggak bisa juga. Dan yang ketiga itu adalah kita kehilangan kepercayaan kepada konsumen kita. Sehingga sebenarnya ada banyak faktor Bapak Ibu sehingga kita itu nanti itu bisa mencoba menganalisis kira-kira apa yang terjadi dengan konsumen kita sehingga nanti itu perusahaan kita jauh dari kata untuk jatuh dari reputasi. Seperti itu sih Bapak Ibu. Itu yang kita bahas hari ini Bapak Ibu, sedikit dari saya, apa yang sudah kita diskusikan bersama. Saya berharap yang kita pelajari dari model bisnis yang ada dijalankan oleh Gojek itu bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Artinya kita tidak bisa mencontoh rezeki orang, tapi kita bisa mencoba mencontoh model mendapatkan rezeki seseorang itu seperti apa. Kita nggak bisa mendapatkan duit sebanyak yang namanya ownernya Gojek yang bisa kita dapatkan, tapi setidaknya kita bisa tahu jalan mereka itu seperti apa, pola pikirnya mereka seperti apa, sehingga kita bisa menjalankan model bisnis yang mereka jalankan itu ke dalam bisnis kita. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut di pertemuan berikutnya, tentunya tentang model bisnis juga, dan nantinya di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang analisis pasar dan persaingan dalam bisnis digital. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ijal. Wah, seru sekali tentang Gojek ini Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Puji. Mungkin sebelum diakhiri Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau dibahas mengenai Gojek? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Sudah 24:06. Baik. Terima kasih Ibu Puji dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan kedua Senin berikutnya seperti biasa jam 18.30. Selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai Matur jumpa minggu nuwun. depan. Terima kasih Nuhun. Pak Saldi, terima kasih Selamat malam Terima teman-teman. Bu kasih. Puji Selamat istirahat. semuanya. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih. Nuhun Pak Terima Kandar. kasih Mas Ical. Ya. Sama.